Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menggunakan kesehatan dan kesempatan kita untuk menghadiri sholat subuh berjamaah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kita melaksanakan perintah Allah, yaitu mengerjakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang mengaku beriman, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Kemudian kita berusaha untuk meninggalkan yaitu kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang mukmin, yaitu mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, namun di dalam mensikapi mengerjakan sholat ini, kita sebagai seorang mukmin tentunya ada yang berusaha dengan sekuat tenaga, dengan bersungguh-sungguh, dengan benar-benar untuk menjaga sholat itu agar sholat kita menjadi satu sholat yang membawa diri pribadi kita menjadi seorang mukmin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam mengerjakan sholat ada beberapa ayat yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang yang mengerjakan sholat yaitu tetapi mereka lalai di dalam sholatnya. Contohnya yaitu apabila seseorang mengerjakan sholat pada waktu tertentu dan meninggalkan pada waktu tertentu, atau kadang mengerjakan sholat dan kadang dia meninggalkan sholat. Ini bagian dari yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Kemudian bisa jadi seseorang mengerjakan sholat di luar waktu dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Ini juga termasuk adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah seseorang mengakhirkan sholat atau mengerjakan sholat di akhir waktu. Kemudian dia baru akan bergegas mengerjakan sholat, yaitu apabila waktunya hampir habis, atau bahkan dia mengerjakan sholat di luar waktu sholat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan sholat-sholat yang kita kerjakan? Karena sholat adalah merupakan takaran keimanan seseorang. Sholat adalah merupakan timbangan iman seseorang. Sebagaimana yaitu perkataan Salman Al-Farisi bahwa faman waffa wufiyalahu, siapa yang menunaikannya dengan sempurna maka ia akan diberikan pahala dengan sempurna. Kemudian sedangkan siapa yang mengurangi takaran sholat, mengurangi timbangan sholat, yaitu seperti tadi mengakhirkan waktunya, mengerjakan di akhir waktu, kadang mengerjakan sholat, kadang meninggalkannya, tidak atau bahkan tidak sholat sama sekali, atau sholatnya tidak khusyuk, maka sungguh Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, yaitu neraka wel atau kecelakaan bagi orang-orang yang melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan sholat. Sekali lagi bahwa sholat adalah merupakan takaran, sholat adalah timbangan. Siapa yang menguranginya maka kita sudah tahu bagaimana bahayanya orang yang mengurangi takaran dan timbangan sholat, yaitu diancam dengan
wailul lil mutaffifin, yaitu kecelakaan atau neraka wel bagi orang-orang yang mengurangi timbangan dan takaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah, beliau mengatakan bahwa dikatakan pada setiap sesuatu itu ada kesempurnaan dan ada pengurangan. Jika Allah telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan di dalam jual beli, maka bagaimanakah ancaman Allah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan ketika sholat. Oleh karena itu nasihat saya pribadi pada kesempatan kali ini, saya sering menyampaikan bab sholat, tujuannya adalah salah satu saya menasihati diri saya pribadi agar senantiasa berhati-hati dan bersungguh-sungguh dan benar-benar kita mengerjakan sholat sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana sholat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerjakan, sehingga sholat kita akan menjadi sholat yang sempurna, sholat yang bernilai, sholat yang berpahala dengan sempurna. Itu adalah salah satu tujuan kita, adalah sering saling menasihati di dalam hal mengerjakan dengan sholat. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa dimudahkan untuk belajar tentang ad-din ini, kemudian Allah mudahkan kita untuk memahaminya, dimudahkan untuk mengamalkannya, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.